Sisi lain, kebutuhan oksigen bagi pasien COVID-19 meningkat di sejumlah rumah sakit daerah seperti di Mamuju, Sulawesi Barat dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama reporter Raisya Alimudin dari Mamuju dan Mia Rusmayanti dari Mataram. Kita ke Mamuju terlebih dahulu. Raisa, upaya apa yang dilakukan pihak rumah sakit untuk kemudian memenuhi kebutuhan oksigen bagi pasien COVID-19? Baik, terima kasih Maya. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 mulai mengalami krisis tabung oksigen sejak beberapa hari lalu seiring bertambahnya pasien COVID-19 yang bergejala dirawat di rumah sakit tersebut. Stok tabung oksigen di RSUD Regional Sulbar kosong sejak beberapa hari yang lalu. Sementara tabung oksigen yang dibutuhkan 30 per hari, namun jatah yang didapatkan hanya 5 tabung oksigen saja per 2 hari. Sementara itu pasien terus bertambah setiap harinya dan pasien yang masuk ke rumah sakit dengan gejala berat dan membutuhkan banyak tabung oksigen. Direktur Rumah Sakit Indawati meminta kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga meminta kepada Pemprov Sulbar untuk mengaktifkan kembali tim gugus COVID-19 bekerja sama dengan kabupaten untuk menangani pandemi COVID-19 bahu-membahu dalam menangani pandemi COVID-19 di daerah Provinsi Sulawesi Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Jakarta. Baik, Raisya melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Mataram bersama Mia Rusmayanti. Mia, berapa kebutuhan oksigen bagi sejumlah rumah sakit di kota Mataram dalam sehari sehingga permintaan meningkat hingga 200%? Baik, terima kasih Maya. Dapat kami laporkan langsung dari salah satu pemasok oksigen medis yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini, petugas yang ada di salah satu pemasok oksigen ini tidak henti-hentinya bekerja, bahkan harus lembur untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan oksigen dari berbagai fasilitas kesehatan yang ada. Seperti yang Anda sampaikan, Maya, memang terjadi kenaikan 200% untuk permintaan oksigen dalam 2 hari terakhir, di mana berdasarkan pernyataan dari pemilik dari pemasok oksigen medis yang ada di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RSUD Kota Mataram sendiri meminta sekitar 9 ton. Padahal ini normalnya pemasok ini biasanya memproduksi atau mendistribusikan sekitar 130 ton oksigen dalam 1 bulan, atau dengan kata lain 4-5 ton saja per hari. Namun permintaan sampai saat ini mencapai 220 ton per bulan, atau dengan kata lain 7-8 ton oksigen per harinya. Dan berdasarkan pernyataan dari pemilik pemasok oksigen ini, salah satu kendala yang sangat krusial dalam ketersediaan oksigen ini sebenarnya adalah masalah distribusi, karena memang pemasok sendiri ini melayani untuk seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana saat ini berbagai fasilitas kesehatan mengalami peningkatan permintaan secara serentak. Oleh karena itulah pemasok sedikit kesulitan untuk memenuhi permintaan yang ada. Namun sejauh ini pemasok sendiri menyatakan masih mampu untuk memenuhi permintaan yang ada, namun mereka khawatir jika kondisi ini terus terjadi, peningkatan terus terjadi, dikhawatirkan pihaknya sendiri tidak dapat memenuhi secara tepat waktu permintaan oksigen ke berbagai fasilitas kesehatan. Untuk itulah dibutuhkan kerjasama baik konsumer atau pengguna maupun pemasok untuk sama-sama kita disiplin bagaimana caranya agar upaya kita menekan angka COVID-19 ini untuk menurunkan angka permintaan oksigen yang ada. Demikian informasi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, kembali ke Jakarta. Melaporkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan sebelumnya ada Raisya Alimudin melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.